Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 8 Oktober tahun 2022. Seperti Tuhan sudah menyertai dan memberkati tidur malam kita, maka percayalah juga bahwa di sepanjang hari ini, Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita di sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita secara pribadi lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-39, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-39 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Judul renungan kita hari ini, penghukuman itu demi kekudusan Allah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-7. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sidang jemaat Tuhan, bila di pasal 38 tampak kedaulatan Allah dalam merancangkan penghukuman atas Gog dan Magog, maka di pasal 39 ini, peperangan dan penghancuran atas mereka dipaparkan lebih gamblang lagi. Apa yang dulu berupa emosi kuat Allah demi umatnya dan kekudusan namanya, kini diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret. Di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18, kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri berperang melawan Gog dengan tangan yang perkasa dan dengan api. Ia akan menyerahkan mereka menjadi mangsa binatang buas. Semua dilakukan Tuhan demi kekudusan namanya. Dulu ketika umat Tuhan harus dihukum karena dosa mereka, nama Tuhan seakan dicemarkan. Sekarang ini kekudusannya ditegakkan dengan cara menghapus kenajisan yang ditimbulkan oleh para musuh. Tugas umat Israel sekarang dipaparkan dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16, yang adalah menguduskan tanah Israel yang dinajiskan oleh senjata perang dan mayat musuh. Semua senjata yang sudah berserakan dijadikan kayu bakar untuk persediaan selama 7 tahun. Ini menunjukkan semua senjata musuh sudah dimusnahkan, sehingga tidak akan lagi menjadi ancaman bagi umat Tuhan. Semua mayat harus dikuburkan. Dalam Taurat, menyentuh mayat akan menajiskan umat Tuhan. Sebab itu, pekerjaan mengubur mayat merupakan pekerjaan penting agar tanah Israel tidak dibiarkan najis. Dikatakan juga bahwa pekerjaan itu akan memakan waktu 7 bulan lamanya. Lalu masih harus diperiksa lagi untuk memastikan bahwa tidak ada satu potong tulang pun yang tersisa. Pengudusan yang Tuhan tuntut dari umatnya yang sudah dibebaskan dan dikuduskan sangat serius dan tidak main-main. Hukuman Tuhan tidak pernah dimaksudkan semata-mata untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tetapi penghukuman itu terutama untuk menegakkan keadilan dan menegakkan kekudusannya. Karena itu sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita yang sudah dibebaskan dari kuasa musuh, apalagi sudah dikuduskan oleh darah Kristus, mari kita harus dengan sungguh-sungguh mengerjakan kekudusan itu dalam kehidupan kita setiap waktu. Amin. Jadilah menjadi sidang jemaat Tuhan yang terus hidup di dalam kekudusan. Izinkan Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita untuk memimpin kita, membimbing serta mengarahkan kita untuk kita belajar hidup benar, melangkahkan kaki untuk mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan tangan kiri kita dibuat Tuhan berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka percayalah kemanapun kaki kanan kaki kiri melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah memenuhi hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, atau mungkin ada anggota keluarga saudara yang saat ini kurang sehat, percayalah bahwa di dalam nama Yesus, mereka akan disembuhkan dengan kuasa darahnya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.